Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat dalam. Tontonlah dari awal sampai akhir agar tidak keliru menyimpulkan ceritanya nanti. Anda dapat menuliskan pelajaran dan hikmah apa yang dapat dipetik dari video ini di dalam kolom komentar nanti. Selamat menonton. Di sebuah kota, hiduplah seorang laki-laki separuh baya bersama keluarganya. Laki-laki itu bernama Harun. Dia adalah tulang punggung dan tumpuan harapan semua anggota keluarganya. Di sebuah gubuk yang sudah reot, Harun hidup bersama istri dan 3 anaknya yang masih kecil, serta kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Hampir setiap hari, Harun dan semua anggota keluarganya menahan lapar, karena penghasilannya sebagai kuli barang di pasar negeri itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sehingga, tubuh Harun dan semua anggota keluarganya terlihat sangat kurus karena kurang gizi. Namun demikian, Harun adalah laki-laki yang taat dan rajin beribadah terutama sholat berjamaah. Suatu pagi, setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dia pamit kepada istrinya untuk pergi ke pasar mencari pekerjaan. Setelah setengah hari menawarkan jasa di pasar tersebut, tidak ada pelanggan yang diperolehnya, kecuali hanya 1 orang, itu pun dia hanya dibayar 1 dinar. Harun mulai putus asa menghadapi hidup ini, dan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia pulang nanti tanpa membawa apapun. Harun tidak sanggup membayangkan bagaimana nanti di malam hari tangis anak-anaknya yang masih kecil karena kelaparan. Membayangkan semua itu, laki-laki tersebut bersedih dan merasakan bahwa dia tidak lagi sanggup melanjutkan hidupnya. Dengan uang 1 dinar yang ada di tangannya, Harun bermaksud membeli makanan untuk dibawa pulang. Namun, ketika hendak membeli makanan, datanglah seorang laki-laki menawarkan seekor burung dengan sangkarnya seharga 1 dinar. Melihat burung yang terkurung di sangkar itu, Harun merasa iba dan kasihan, hingga uang 1 dinar yang dimaksudkan untuk membeli makanan, akhirnya dipergunakan untuk membeli burung itu. Kemudian dia beranjak pulang dengan membawa burung yang ada di dalam sangkarnya. Di tengah perjalanan, dia berhenti di bawah sebuah batang kayu lalu membuka sangkar burung tersebut dan melepaskannya. Burung itu pun terbang dari sangkarnya dengan girang sambil berkicau. Ketika burung itu terbang, Harun melihat ada suatu keanehan pada burung itu. Berkali-kali burung itu terbang ke suatu tempat, lalu kembali lagi ke tempat Harun duduk. Maka Harun pun mengikuti arah terbang burung itu. Sampai dia temukan burung itu berhenti di atas sebatang pohon yang sangat rindang. Dia pun mengamati pohon tersebut, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh pada pohon tersebut. Akhirnya, Harun pun duduk sambil merenungkan nasibnya di bawah pohon itu. Namun, tiba-tiba kakinya terperosok masuk ke dalam lubang di bawah pohon itu. Dia merasakan sesuatu yang panjang di dalam lubang itu. Laki-laki itu gembira, karena yakin bahwa yang sedang diinjaknya adalah seekor ular yang berbisa. Dia yakin ular itu akan menggigitnya, hingga hidupnya akan berakhir yang tentu penderitaannya juga akan selesai. Namun, setelah menunggu beberapa lama, dia tidak merasakan gerakan apalagi gigitan dari apa yang sedang diinjaknya itu. Perlahan-lahan dia mengangkat kakinya, dan memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Alangkah terkejutnya dia ketika diangkatnya ke atas, ternyata dia menemukan sebuah ikat pinggang yang penuh berisi uang emas. Bahkan, harta itu cukup untuk menjadikannya sebagai orang terkaya di kota itu. Namun, dia segera sadar bahwa barang ini pasti ada pemiliknya. Dia pun membawa pulang ikat pinggang yang berisi uang emas. Sesampainya di rumah, dia memberitahukan keluarganya tentang apa yang baru ditemukannya. Alangkah bahagianya seluruh anggota keluarga itu, karena mereka sudah membayangkan hidup yang mewah dan berkecukupan. Akan tetapi, segera Harun memberitahukan semua anggota keluarganya, bahwa barang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara mengumumkannya di pasar. Namun demikian, istrinya berpesan agar Harun sudi meminta hadiah kepada pemilik barang itu sebagai imbalan atas penemuannya. Harun segera pergi ke pasar dan mengumumkan temuannya itu. Namun, di pasar itu ternyata ada seorang pria yang berteriak bahwa dia telah kehilangan sebuah ikat pinggang yang berisi penuh uang emas. Harun pun segera mendekati laki-laki yang berteriak itu, dan berkata, "Jika ada orang yang menemukan barangmu, maukah engkau memberi imbalan kepadanya 10 dinar?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya tidak akan memberinya hadiah." Harun berkata lagi, "Bagaimana jika engkau memberinya 5 dinar saja?" "Tetap saya tidak akan memberinya 1 dinar pun."
tegas laki-laki itu. Harun pun segera menarik tangan laki-laki itu sambil berkata, ikutlah denganku. Karena barangmu ada di rumahku. Laki-laki itu segera mengikuti Harun. Begitu sampai di rumahnya, Harun mengambil barang itu dan menyerahkan kepada laki-laki itu. Laki-laki pemilik barang itu segera mengambilnya dan membuka isinya. Dia mulai menghitung uangnya yang ada di dalam ikat pinggang itu. Ternyata uangnya utuh tanpa berkurang satu keping pun. Pemilik barang itu segera berlalu dan meninggalkan Harun yang menemukan uangnya tanpa memberikan sesuatu apapun sebagai imbalan, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Harun pun dengan penuh ikhlas tanpa kesal sedikit pun membiarkan pemilik barang itu pergi dan berlalu. Dia pasrah saja dengan apa yang telah terjadi, dan menganggap bahwa itu bukanlah rezeki dia dan keluarganya. Dia tidak merasa telah berjasa karena telah menemukan uang emas itu. Justru dia bahagia karena uang emas itu sudah berada di tangan yang berhak. Tapi, Harun kembali bingung, karena malam ini belum punya uang untuk membeli makan keluarganya. Namun, selang beberapa waktu kemudian, pemilik barang itu kembali lagi kepadanya. Dengan perasaan heran Harun bertanya, kenapa engkau kembali? Apa masih ada yang kurang? Tidak, jawab pemilik barang tersebut. Semuanya lengkap, namun saya kembali karena ingin menyerahkan semua uang ini kepadamu. Engkaulah orang yang selama ini aku cari. Tegas pemilik barang itu. Dia kemudian melanjutkan pembicaraannya, ayah saya adalah seorang pedagang yang sangat kaya. Sebelum meninggal beliau berpesan agar menyerahkan uang dalam jumlah 1000 keping emas kepada seseorang yang tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram. Dengan susah payah saya mencarinya, hingga saya sengaja meletakkan uang ini di pohon tempat engkau menemukannya. Dengan melihat kejujuran yang engkau miliki, saya yakin bahwa engkaulah orang yang selama ini aku cari. Maka ambillah semua uang ini, karena ia adalah milikmu. Lanjut laki-laki itu. Alangkah bahagianya Harun bersama semua anggota keluarganya, karena semenjak saat itu nasib mereka berubah menjadi orang yang kaya dan hidup berkecukupan. Namun, dia tidak serta-merta melupakan masa lalunya yang pahit. Setelah menjadi orang kaya, dia terkenal sebagai orang yang suka memberi dan membantu orang lain. Bahkan, semenjak saat itu dia terkenal sebagai orang yang suka membeli burung yang dikurung di dalam sangkarnya untuk kemudian membebaskannya. Demikianlah akhir kisah ini, jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton.